kasus terkait nitrogen, dan kita tahu bahwa nitrogen fixation itu kan sangat penting ya. Semua itu harus didaur ulang karena kita energi dan materi itu kan ya segitu-segitu aja setidaknya di semesta kita gitu ya. Nah, kemudian sehingga semua itu hanya didaur ulang jadi satu bentuk atau menjadi bentuk yang lain. Nah, untuk yang besar ya. Nah, ini sebagai contoh nitrogen. Kenapa saya ambil nitrogen? Kalau karbon, pokoknya kan semua itu yang siklus. Kalau misalnya teman-teman pengen ngecek kira-kira bagian materi apa sih yang penting gitu ya dari segi senyawanya, segi dari kelompok ya senyawa gitu atau atomnya gitu, elemen-elemen. Nah, tentu ada, kalau karena kita adalah entitas organik ya, carbon based entities gitu ya, carbon based organism, maka memang karbon itu menjadi sumber utama gitu ya. Tapi selain itu juga kan kalau karbon itu kan kita biasanya dengar ada CHO gitu kan. Nah, tapi juga ada NPS, biasanya kan yang penting-penting itu. Makanya kemudian kalau pemupukan itu biasanya dikasih tambahan nitrogen atau fosfat gitu ya. Nah, NPK gitu. Nah, jadi dan itu harus diputar. Nah, untuk ini saya pengen mengetengahkan yang nitrogen dulu. Ini sebagai contoh saja bahwa ini untuk mengulang saja, sebetulnya nitrogen itu ya diputar-putar aja gitu ya, diputar-putar, dan kebanyakan dari siklus ini itu merupakan biological fixation ya, biological fixation. Nah, kita tahu, kalau teman-teman harusnya tahu nitrogen itu secara sintetis itu kita bisa buat ya, non organic conversion itu ada dua kurang lebih. Yang pertama dengan lightning. Kenapa bisa? Karena kemudian lightning yang nitrogen bebas dalam bentuk N2, ini dipakai mouse nggak enak ya. Nah, itu harus pakai asupan, karena dia kan untuk jadi amonia ya. Jadi nitrogen inorganik itu agak nitrogen bebas itu agak susah diasimilasikan, sehingga kemudian dia harus di-convert menjadi sesuatu yang available untuk digunakan oleh carbon entity seperti hewan atau tumbuhan lah misalnya. Nah, sehingga dia harus jadi amonia, gitu ya. Kalau urea sebenarnya inorganik, tapi kemudian urea itu akan readily available menjadi, ketika kita kasih pupuk gitu kan ya, dia pupuk inorganik kan, nah dia akan readily available karena dia akan broken down gitu by nature dan menjadi sesuatu yang available buat tanaman. Nah, bagaimana kemudian N2 ini bisa konversi menjadi amonia misalnya dalam kasus ini adalah dengan menambahkan energi. Energinya dapat dari mana? Dari lightning. Ya. Sehingga inilah yang kemudian dijadikan cara, ya pada dasarnya kita harus memasukkan energi supaya, kan kalau nitrogen gas itu dia punya triple bond. Nah, triple bondnya itu harus dipecah dulu gitu, dilepaskan, dan triple bond ini sangat kuat ya. Teman-teman harus tahu, triple bond kan sangat kuat. Bagaimana dia menjadi amonia dengan menambahkan H. Nah, jadi pertama-tama si N-nya itu harus dipecah, kemudian ditambahkan hidrogen. Ini butuh energi, dan ini energi kalau di alam diberikan oleh lightning. Nah, tapi juga kemudian manusia pada tahun berapa gitu ya, nanti kalian cek sendiri ya tahunnya, itu secara industrial akhirnya menemukan caranya dengan memimik apa yang terjadi di alam. Ya, ini prosesnya oleh Huber Bosch kalau nggak salah ya, Huber Bosch kalau nggak salah, atau Huber kalau nggak salah. Huber Bosch ini kemudian menemukan caranya, ya tentunya dengan energi yang tinggi, ya. Jadi memasukkan gas nitrogen dan juga memasukkan hidrogen ke dalam suatu tempat, dikasih tekanan yang tinggi. Nah, sehingga kemudian terbentuklah amonia. Tapi ini memerlukan energi yang tinggi.
ya very expensive energy in term of energy, ya, tapi secara ekonomi masih ekonomis gitu, sehingga dari secara industri ini maka kita akan akhirnya mendapatkan revolusi, ya, revolusi hijau gitu ya. Maaf ya, pokoknya revolusi hijau ya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kemudian kita bisa intensifikasi, jadi dengan kita kasih pupuk yang tinggi, kita berikan ke dalam tanah sehingga hasilnya tanaman bisa menghasilkan yield yang lebih tinggi to some extent, ya, gitu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, ya, human activities itu hanya yang merah saja, sedangkan natural activities itu yang hijau. Jadi berbagai proses, berbagai proses baik itu dari ulang karbon maupun nitrogen gitu ya, ataupun fosfat, sulfur, and etc. itu memang sudah terjadi sebelum manusia ada. Ya. It happens by nature. Sehingga di sini saya ingin mengajak bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan itu, gitu ya, memanfaatkan itu untuk kebutuhan kita. Ya tentu saja kita bisa saja secara human activities yang biasa ini gitu ya. Tapi we can only do so much gitu. Yang merah-merah ini we can only do so much, dan bahkan biasanya ini adalah sesuatu yang energi intensif dan juga byproduct-nya itu kadang-kadang toxic ya. Nah, evolusi in the other hand merupakan suatu produk waktu yang sebisa mungkin CF itu merupakan sesuatu yang efisien. Ya, karena dia sudah trial beberapa jutaan tahun dan itu menghasilkan sesuatu yang efisien. Nah, jadi ajakan saya kepada teman-teman ini kan dalam rangka RH ya. RH itu bagaimana kita mengengineer living system, agen hayati untuk kita dapatkan manfaatnya, gitu kan? Nah, agen hayati di sini mungkin saya akan lebih perspektifnya ke mikroorganisme, gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman udah lihat ini ya. Nah, ini terkait, kita masuk dulu ke mikroorganismenya. Ini agak mundur, tapi juga ini overview, ya. Teman-teman tentu sudah tahu ketika kita berbicara organic entities, maka kita berbicara, bukan katabolisme sebenarnya, saya mau karbon, ya, karbon, everything is about carbon ya, kalau misalnya kita yang organik gitu kan. Nah, sehingga harusnya Pak Faisal kan sudah cerita tentang bagaimana kemudian karbon itu masuk ke dalam sistem sel atau sistem kehidupan. Jadi di sini saya mau cerita dulu bagaimana suatu sel ataupun kalian, tubuh kalian gitu kan, mendapatkan karbon, ya, mendapatkan karbon. Tentu kita tidak bisa bukan autotrof gitu ya. Kan kemarin juga saya sudah sempat cerita yang ada heterotrof, ada autotrof. Nah, ini bagaimana kita mendapatkan karbon dari source yang lain, ya. Primarily kita harus mendapatkan source of carbon, glucose atau sesuatu yang kompleks yang harus kemudian kita breakdown dulu. Nah, glucose kemudian kita convert, ya, to PEP, pyruvate, acetyl-CoA, terus masuk ke siklus gitu ya. Dan ini menjadi karbon skeleton yang kita breakdown, ya. Nah, di sini kan ini katabolisme ya, yang ini katabolisme. Kita breakdown everything that we need from outside our system, atau kita si sel itu membreakdown everything outside his system atau her system gitu. Itu untuk kemudian mereka mendapatkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan. Ya. Karena kemudian dia harus build something, ya, from that. Gitu. Jadi di sini kayak kalau ini yang di sini tuh rumahnya, lalu kita ganti ke laser. Oh, enggak, highlighter.
Ya, di sini itu kita ada rumah, terus kita breakdown menjadi bata-batanya gitu ya, atau menjadi pasirnya, menjadi batunya. Dan kemudian pindah ke sini adalah kita membuat rumah baru. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita sel, dia harus membuat struktur baru. Dan struktur baru ini dia dapat dari sesuatu yang lama, gitu ya. Karena dia harus recycle. Apakah itu sel lain yang masih hidup kemudian dia hancurkan, atau parts of something yang sudah tidak dipakai lagi kemudian dia pakai, gitu ya. Nah, jadi semuanya masuk sini, karbon, sulfur, nitrogen. Dalam bentuknya apa? Karena ini adalah bentuk-bentuk yang harus organik. Tidak bisa kemudian biosynthesis reaction ini menggunakan sesuatu yang ya in general pasti ada pengecualian, tapi kita harus mendapatkan struktur-struktur ini. Bagaimana kita memastikan bahwa memang itu yang dibutuhkan? Ya kita analisis aja dari satu sel, kita breakdown sebenarnya ada berapa persen sih nitrogen di situ, ada berapa persen karbon, ada berapa persen sulfur, etc. Nah, ketika kemudian kita sudah memiliki bahan baku seperti kita bikin kue gitu ya, kita punya gulanya, kita punya tepungnya, kemudian baru kita synthesize ya. Nah, ada beberapa tahapnya. Teman-teman harus tahu kira-kira sintesis monomernya. Jadi karena di dalam proses kehidupan itu adalah assembly, maka kita harus tahu dia mengassemble apa, dia membangun apa. Maka menjadi penting adalah kita tahu monomer. Dan monomer ini kurang lebih ada 4. Yang utama kan ya, ada fatty acids, ada sugars, ya, ada amino acids, dan nucleotides. Nah, nucleotides tentunya ada N, ada S, ada P, ada C gitu ya. Amino acid juga, ini juga, ada juga. Nah, untuk sintesis pathway-nya harusnya sudah disinggung sebelum di materi-materi sebelumnya, atau nanti teman-teman bisa baca. Ya. Nah, nanti dari sini maka masuk ke polymerization. Ya, disusun kemudian ini adalah bahan baku dasarnya, kemudian disusun menjadi polymers, kemudian diassembly menjadi structural. Ya, struktur baru di sini. Oke. Nah, jadi ini kira-kira adalah apa yang kurang lebih terjadi di dalam sel. Ya, in every living system, maka ini yang terjadi. Dia breakdown something, ya breakdownnya bisa di luar atau di dalam gitu ya. Jadi ketika bahan bakunya itu susah masuk ke dalam karena dia strukturnya besar, maka biasanya sel itu akan mengeluarkan enzim yang kemudian melakukan breakdownnya di luar sel. Kemudian nanti kalau sudah cukup kecil dimasukkan ke dalam sel, gitu ya. Breaking down di sini. Nah, kemudian disintesis. Disintesis mulai dari monomernya, bahan baku satuan organik, kemudian disambung-sambung, dipolimerisasi, kemudian dikombin menjadi suatu struktur, ya assembly. Nah, ini tergantung dari strukturnya itu ada di mana, fungsi dari struktur tersebut atau mesin-mesin molekulernya ada di mana. Kalau dia di dalam, ya dia keep inside the cell. Tapi kalau misalnya dia memerlukan fungsi itu di luar, seperti tadi enzim untuk breakdown struktur selulosa misalnya, kan selulosa nggak bisa dimasukin ke dalam sel. Ya, misalnya jamur gitu. Jamur itu kemudian akan mensekresikan si enzim itu keluar sel. Kemudian nanti hasil breaking sesudah dia menjadi monomer kemudian dimasukkan ke dalam sel untuk kemudian di further breakdown. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ini kalau saya bisa interrupt kapan aja ya, teman-teman. Kalau ada yang mau nanya, raise hand. Tuh. Oke. Oke. Kurang lebih ini adalah basically what's happening. Ini laying foundation of what is going on within the cell. Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat intinya nih, kira-kira ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi
Cuma mungkin ini masih within the cells. Ya, ini masih within the cells. Within cells. Oke, tapi pada intinya take home message-nya saya harap teman-teman bisa lihat bahwa kita perlu sel memerlukan building blocks untuk kemudian mereka bikin struktur yang sangat beraneka ragam. Struktur ini bisa membuat mereka bertahan hidup mulai dari yang tekanannya tinggi di hydrofan within Mariana Trench gitu ya, di dalam laut yang tekanannya sangat tinggi, atau kemudian juga kita bisa menemukan sel-sel mikroba ini di stratosfer misalnya gitu. Jadi struktur sel ini sangat beragam. Kemudian juga ada yang ada dalam tubuh dalam badan kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman menghitung jumlah sel manusia dengan jumlah sel mikroba itu seperti tubuh saya atau tubuh kalian sendiri gitu ya, kalian akan lihat mungkin kalian pikir jumlah sel manusia itu jauh lebih banyak gitu ya daripada jumlah sel mikroba. Enggak gitu. Enggak, ternyata katanya menurut penelitian itu 1:1. Jadi tubuh kita itu jumlah selnya 1:1 ya, antara jumlah sel, atau bahkan ada yang bilang 100 mikroba banding 1 sel manusia. Jadi banyak sekali hal yang terjadi gitu ya di dalam tubuh kita yang bukan dilakukan oleh sel manusia kita sendiri. Oke, itu. Nah dari situ, nah ini udah masuk ke nitrogen. Saya upload dari sini. Kita masuk ke salah. Mau stop share. Gimana kan? Ini saya gimana stop share-nya ya? Kok ininya hilang ya? Oke, let's see. I can do this. Ini kalau teman-teman ada yang biasa ngasih tahu saya, ini kadang-kadang ini punya saya terus hilang, terus saya nggak tahu bagaimana stop share. Gak ada, di sini gak ada. Oh, oke. Oh, saya tinggal sendirian. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Kalau ada yang ya silakan, siapa? Barusan ada yang mikrofonnya on, nggak jadi. Kalau ada pertanyaan bisa chat atau bisa langsung on mic ya. Oke. Sip. Jadi mudah-mudahan itu take home message yang pertama ya. Saya minta teman-teman bisa membayangkan sel atau proses kehidupan itu seperti teman-teman sendiri, bahwa teman-teman harus tumbuh dan berkembang. Ya, teman-teman harus bertumbuh dan berkembang. Kemudian how to do it? Ya, teman-teman perlu makan. Teman-teman perlu makan tentunya. Itu sama dengan sistem single cells. Ya, teman-teman, sistem multi cells the same thing. You have to got some energy, you have to got some materials gitu. Sel yang jumlahnya satu juga sama, at the end bahwa mereka perlu energi dan materi. Ya, fisiologi at the very basic part gitu ya. Fisiologi itu apa? Adalah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan energi dan materi itu. Ya, teman-teman, pada dasarnya kita membutuhkan energi dan materi. Ya, energi apa? Jadi ini adalah
untuk kita ada sistem. Nah, fisiologi itu di sini. Oops, sorry. Fisiologi itu bagaimana si entity, living entity, kenapa gitu ya? Living entity ya, atau sistem. Bagaimana kemudian dia bisa mengobtain energi dan materi, kemudian di recycle, within, atau reuse, ya, untuk menghasilkan sesuatu. Ya gitulah ya. Something new. So what is this something new? Ya. Ada dua. New system. Sel anak gitu ya. Atau proses. Sel baru atau proses. Gitu. Sehingga bagaimana kemudian di sini ada materi, kurang lebih teman-teman perlu memikirkan, teman-teman harus bertanya kira-kira bagaimana ada C, H, O, N yang utama gitu kan. Ini kemudian diutilize oleh si sel-sel ini dan bagaimana sistem mereka utilizing ini, breakdown-nya, kemudian bikin monomernya, bikin building blocks-nya, kemudian dibikin sesuatu yang baru. Ya, and kalau kita ngomong tentang living system, ya agen hayati ini, it's nanti teman-teman harus ya mungkin saya nggak tahu teman-teman dapat nggak ya, it's a product of evolution, so it's very diverse. Nah, diversity inilah yang kemudian teman-teman bisa gunakan, kita manfaatkan yang ini. Manfaatkan untuk kepentingan manusia. Ya, manusia. Gitu ya. Jadi kurang lebih ini adalah frame of work yang saya coba tawarkan ke teman-teman. Gitu ya. Contohnya apa nih Pak? Gitu ya. Oke lah kita ngomong real aja Pak. Tergantung teman-teman mau apa. Satu misalnya. Sorry, ini kalau bisa backup. Bisa pindah gitu ya. Gitu. Maaf ya, saya juga masih belajar. Oke, ini pakai. Nah, jadi teman-teman contoh apa sih contohnya untuk sel? Saya contohnya mungkin akan banyak mikroba ya. Mikroba yang kita kita pakai secara langsung tubuhnya. Oke, jamur untuk dimakan. Sorry, jamur untuk dimakan. Atau kan ini ada shiitake, ada macam-macam gitu ya. Atau mungkin teman-teman di industri lebih tertarik dengan apa ya? Oke, yogurt probiotik. Nah, ini kan teman-teman kalau ke toko gitu, ke supermarket, ke Alfa, Indomaret, itu ada section satu kulkas biasanya sekarang gitu ya. Satu kulkas isinya mulai dari yogurt dari Cimory gitu ya.
uh, ini yang gampang aja nih, beverages gitu ya, beverages based on microbes, ada kefir dan sebagainya, itu kan biasanya kalau di Alfa Indomaret satu kulkas ada berapa rak gitu ya, itu ada Cimori, ada Greenfields, ada Biocool dan sebagainya. Ini teman-teman baru dari satu Indomaret misalnya, ada berapa botol gitu ya, misalnya ada, mungkin kalau dihitung itu ada 100 botol. Ada berapa Indomaret sih di Indonesia gitu ya, misalnya ada mungkin 5 juta gitu ya, 5 juta minimarket. Nah, minimarket. Belum lagi yang supermarket besar. Ya, kalau dikali-kali berarti sebenarnya production of microbial cells perharinya harus berapa banyak, gitu ya. Jadi kita misalnya itu adalah yang kita selnya, biomass-nya, ada yang dimanfaatkan. Ya, tapi ada juga, ini teman-teman kalau saya geser si whiteboard-nya kelihatan nggak sih? Ngegeser juga atau enggak? Teman-teman nggak lihat ya? Kalau di saya bisa ngegeser sendiri-sendiri gitu, Pak. Oh ya, berarti harus geser sendiri ya. Oke, mudah-mudahan. Ya itu juga jadi teman-teman ini karena collaboration ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman nanti kalau kegeser secara tidak sengaja nggak masalah. Don't worry about it. Nah, yang kemudian tadi ini adalah biomass. Kita ngomongin biomass. Biomass. Nah, kemudian, sorry, ya, kemudian yang ini biomass. Yang kedua itu adalah biomass-nya dalam bentuk jamurnya. Pokoknya selnya ya, yang kita panen, yang kita harapkan, yang kita manfaatkan adalah selnya. Tapi ada yang lain, adalah services. Oh, services. Maksudnya gimana sih Pak? Nah, services, misalnya contoh adalah sebenarnya ketika kita melakukan minum air, penggunaan air baku, ya, wastewater treatment. Yang kita manfaatkan bukan selnya, tapi kita manfaatkan adalah layanan services dari sel-sel tersebut. Ya, jadi selain kalau teman-teman nanti mencoba mendalami wastewater treatment, ada treatment fisik, disaring lah, diapalah gitu ya, dikasih macam-macam gitu ya. Ada yang treatment chemical, dikasih kapur, dikasih senyawa tertentu misalnya, tapi juga ada yang biological services-nya, biological conversion-nya, itu pakai microbes misalnya, ya. Jadi yang tadinya ada organic kontennya tinggi misalnya, kemudian di-convert oleh si microbes gitu supaya nggak bermasalah gitu ya. Atau misalnya ini bukan hanya wastewater tapi ada misalnya waste dari industries gitu ya. Ini mulai dari industri industri minyak gitu ya, industri pertambangan, industri, hampir semua industri kan pasti ada waste-nya gitu. Nah, ini waste ini supaya tidak kemudian mengganggu manusianya, kemudian kita harus convert menjadi sesuatu yang less less toxic lah, atau tidak toxic sama sekali. Sehingga kita membutuhkan services dari something else, some new system. Ya, sistemnya banyak yang tadi gabungan antara chemical system, chemical conversion, physical conversion, ada juga chemical conversion, bio conversion. Ya. Jadi waste industry termasuk misalnya di pertambangan adalah bioremediation. Ya.
Ini saya masih cerita tentang konteksnya dulu ya. Yang tadi pertama adalah biomass, ya, biomass. Yang kedua adalah servicesnya, jadi layanan dari situ, ya, bioremediation dan lain-lain. Tapi ada juga salah. Saya coba ke bawah ya. Untuk biomass ini macam-macam ya. Ada yang food, food and feed, ya, untuk pakan. Oke, teman-teman, saya ganti di bawah biomass, saya bikin tulisan baru. Food and feed, jadi food untuk manusia, feed untuk hewan. Dan perlu teman-teman ketahui, industri feed ini sangat besar, ya, sangat-sangat besar. Jadi sebenarnya banyak crops, banyak tanaman yang dihasilkan itu bukan untuk manusia. Ya, jagung ditanam berhektar-hektar, bukan untuk manusia, tapi untuk pakan ternak. Ya, untuk pakan ternak. Jadi kalau kalian ke beberapa daerah dan lihat hamparan jagung, itu belum tentu jagung untuk dimakan manusia. Tapi itu nanti diambil oleh suatu industri yang akan membuat makanan ternak, gitu ya, feed ternaknya hewan, mulai dari ikan, ayam, unggas, gitu ya, sampai sapi, gitu ya, kambing dan lain-lain sebagainya. Oke, nah yang kedua kita cerita tentang materials, ya, biomaterials, ya, sorry, ya. Ini di bawah lagi materials. Nah, materials ini kemudian ada functional compounds. Functional food, nutraceutical, maaf nih tulisan pennya agak bermasalah. Entah gimana tangan saya bikin terus. Drugs gitulah ya, drugs misalnya gitu ya. Nah ini misalnya di Paragon gitu kan. Sekarang udah Paragon nggak masuk situ ya, belum ya. Nutraceutical ya dia masuk. Drugs itu Bio Farma bikin vaksin ya. Jadi bikin vaksin termasuk produksi biomass ya, bukan servicesnya. Jadi sekarang vaksin sangat relevan sekali ya, apakah itu vaksinnya based on inactivated virus atau RNA ya seperti Moderna. Kemudian it's a big industry ya, it's a big industries. Oke. Nah, apalagi ya, materials ya kurang lebih itu ya, banyak sekali. Jadi biomass ini tergantung apa yang kalian inginkan gitu ya. Jadi ketika agen hayatinya, apakah kalian pengen si agen hayatinya dalam bentuk selnya atau compounds within it gitu ya. Ya, ada juga yang misalnya kalau kalian pernah nyuci baju sendiri nggak? Nah, kalau kalian teman-teman pernah, di deterjen itu kadang-kadang ada yang butiran warna biru. Ya. Terus ada iklan, coba nanti kalau teman-teman baca gitu ya. Saya ingin memperlihatkan betapa produk yang berdasarkan agen hayati itu intertwine sama kehidupan kita. Deterjen, kalian lihat iklannya atau kalian lihat description di produknya, itu dia bilang bisa digunakan dengan air dingin, gitu ya. Bisa menghancurkan lemak lebih cepat, tidak perlu dikucek, gitu ya. Cukup direndam 30 menit misalnya, kemudian tinggal dikucek sebentar terus dibilas. Nah, kalau hanya berbasiskan oleh deterjen, ya agen kimia saja yang berbasiskan deterjen kan soap gitu ya.
maka lemak itu akan sulit lepas. Yang ditambahkan di situ sebenarnya berwarna-warni itu kadang-kadang itu adalah enzim, ya. Itu kita berbicara enzymes. Enzymes ini ada yang lipase, gitu ya, proteases, ada lipases. Jadi kalau misalnya jangan takut misalnya kotor itu baik sih, rinso kan istilah gitu. Atau misalnya makan kalau misalnya kita makan ada lemak gitu ya, kalian makan apa sih, seblak gitu kan, seblaknya jatuh ke baju warna putih, wah nih susah nih lemaknya nih gitu kan. Nah, lemaknya kan harus dihilangkan gitu. Nah, kalau kita idenya kan kalau misalnya kita bisa kasih enzim spesifik hanya untuk mendegrade lemaknya, tapi tidak mendegrade selulose dari pakaian kita, maka kita bisa membersihkan pakaian tersebut. Ya, jadi ini contoh kecil saja bahwa apa yang kita pakai sehari-hari, ya misalnya kalian cuci baju sendiri gitu pakai deterjen, maka itu banyak produk dari agen hayati, ya. Dalam hal ini adalah microbes, ya. Jadi teman-teman bisa produksi enzim. Ya, kemarin teman-teman ikutan yang ini enggak, yang produksi alkohol, yang kuliah tamunya gitu ya, kuliah tamu dari advisory board. Ikut. Nah, Pak Joko Andi ya, Pak Joko Andi itu kan dia sebenarnya industri dia gitu ya, itu banyak macamnya, bukan hanya produksi alkohol, tapi dia produksi enzymes. Bahkan sebelumnya dia itu impor enzimnya untuk apa? Untuk dimasukkan ke industri kertas dan pakaian. Ya, industri kertas untuk memutihkan kertas itu pakai enzim. Ya, kemudian untuk memutihkan pakaian supaya pakaian lebih halus, teman-teman ke Uniqlo. Terus kan ada yang pakaiannya lebih halus, saya lupa ininya, produk akhirnya ya. Itu si kainnya itu terasa lebih halus atau fibrilnya itu lebih lepas-lepas gitu. Nah, pemutusan dari serat-serat itu juga pakai enzim. Yang notabene enzimnya dibikin oleh biological entities, ya, oleh sel. Jadi kita suruh selnya produksi, ya selnya nggak kita pakai gitu, tapi kemudian selnya kita matikan, kita breakdown selnya, kemudian kita panen enzimnya, gitu. Dan enzim ini nanti kalau teman-teman pengen tahu industrinya, itu industri besar juga, ya. Dan ada di mana-mana. Tadi saya cerita enzim untuk cuci baju, untuk deterjen, untuk pemutih pakaian, untuk pemutih atau untuk menghaluskan pakaian, untuk kertas, industri kertas gitu ya, enzim. Bahkan Enziplex yang kalian makan untuk membantu degrade. Ada orang-orang yang tidak bisa menghasilkan enzim yang cukup dari tubuhnya, atau dia punya malfunctioning dari saluran pencernaannya. Nah, jadi dia makan enzim tambahan dari luar. Nah, enzim-enzim ini dari mana? Kan nggak mungkin kemudian diambil dari tetangga sebelah gitu ya. Nah, tapi dari microbes, gitu, dari sel-sel, mau itu microbes atau agen hayati yang lain. Kemudian kita ambil enzimnya, kita kemas dalam, saya Enziplex itu dalam cairan atau saya lupa ya, atau dalam kaplet. Ya. So it's a lot of things that you can do with agen hayati. Industrinya besar sebenarnya, gitu ya. Ya, cuma sayangnya kita belum sampai ke sana, gitu. Jadi ada dua ya, product and services. Nah, balik lagi ke yang tadi. Saya geser agak ke kanan teman-teman ya. Nah, karena kita cerita ini adalah how to quantitate. Ini fisiologi kuantitatif kan ya, ini ya kalau nggak salah. Pertanyaannya adalah bagaimana sekarang ya kuantifikasi. Bagaimana kita mengkuantifikasi ya ketika kita pengen produk akhirnya itu, kita sebut dulu biomasa ya. Biomasa tapi bukan berarti
cuma selnya ya, tapi tadi bioproducts-nya ya, atau biomasa dan juga services. Kalau teman-teman rekayasa kehutanan, dia akan berbicara tentang services dari hutan gitu ya. Dalam penyerapan karbon, mereka mengkuantifikasi berapa banyak karbon yang diserap oleh suatu bidang hutan yang terdiri dari pohon, gitu ya. Itu services juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman mungkin lebih lingkupnya lebih kecil gitu kan. Apakah itu sel hewan, sel tumbuhan, sel microbes, gitu ya. Jadi kita punya dua. At the end, gitu ya. We want to produce biomass, whatever itu selnya atau produknya. Lipidnya, kita misalnya mau ambil lipidnya, kita mau ambil proteinnya, kita mau ambil enzimnya, atau kita pengen ambil, kalau dalam kasus Moderna yang vaksin gitu ya, dia pengen ambil, karena dia kan vaksin berbasiskan mRNA, dia produksi mRNA-nya tentunya pada sel microbes, ya, karena dia cepat kan microbes itu, ya, atau dulu waktu Trump presiden sebelumnya, presiden Amerika kan sempat kena COVID ya, dalam waktu beberapa hari dia bisa cepat pulih karena dia dikasih cocktail antibody ya, antibody cocktail, jadi campuran antibody yang dihasilkan oleh microbes ya, antibodinya tentunya untuk spesifik ke COVID gitu ya. Nah, ya, jadi ketika biomasa itu tidak harus sel sampai ke komponennya, ya. Dan ini industri besar ya. Saya harus bilang ini industri besar semua gitu ya. Ketika kita ngomongin agen Hayati, big industry. Tinggal kita cari pasarnya, itu masalah lain gitu ya, bukan dibahas di sini. Nah, kita bisa mengkuantifikasi ini gimana caranya? Bagaimana kita mengkuantifikasi selnya, kalau misalnya tadi, atau mengkuantifikasi komponennya. Bagaimana kita bisa mengkuantifikasi kalau satuan sel gitu ya, kita mengukur sel. Okay. Atau kita mengukur protein. Ya. Atau komponennya. Kuantifikasi, oke, kita harus pakai satuan. Ya. Ketika kita harus ngomong data, selnya ada berapa banyak, proteinnya ada berapa banyak, mRNA-nya ada berapa banyak, gitu ya. Ini kalau teman-teman ngomongin biomasa. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin services, maka yang kita mau kan adalah, kita punya suatu compound ya, atau sesuatu gitu ya, yang dari A kita pengen ubah jadi B ya. Dan ini kita bantu dengan agen Hayati ya. Jadi proses kalau pada yang bioservices, maka yang kita hitung adalah flux atau kecepatan konversi ini. Ya, ini kalau teman-teman cerita tentang neraca massa, konversi massa gitu ya, from A to B gitu ya. Nah, ini kita mengukur berapa banyak A yang berkurang atau berapa banyak B yang bertambah. Ya, kurang lebih idenya adalah seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kita mengkuantifikasi tergantung dari apa yang akan kita hasilkan dan apa dari fokus kita gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman kebayang nggak kira-kira sebenarnya isunya apa? Ketika kita pengen mengukur, mengkuantifikasi, bagaimana kita mengkuantifikasi si biomass ini dalam komponen-komponennya atau servicesnya, which is proses, gitu. Ya, proses yang kita ukur. Apakah bisa diikuti teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Baik. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Nah, to do that,
Nah, sekarang isunya ya di tempat kosong di bawah kuantifikasi ini, maka sebelum kita bisa memanen biomasanya atau kemudian mendapatkan agen hayati ini untuk menjalankan servicesnya, we have to grow them. We have to grow them. And this is menjadi important, ya, bahwa kita harus memastikan, ya, kalau kita berbicara, karena kita berbicara waktu, kita ingin produksi, ya, maka kita at the end perlu ada jumlah, ya, biomass terhadap waktu. Bagaimana kita bisa menghasilkan, misalnya gitu ya, menghasilkan produknya, atau mungkin gitu, atau mungkin ya, nah ini isu menjadi agak kompleks karena kemudian produk ini kan tadi ketika kita berbicara tentang sales, ini jumlah sel gitu ya, tapi ketika kita berbicara tentang enzim, misalnya ini enzim ya, enzimnya dihasilkan kapan, gitu ya. Atau tadi kita berbicara protein khusus atau suatu senyawa metabolit khusus gitu ya. Nah, teman-teman mungkin sering dengar ada metabolit sekunder. Ya, metabolit sekunder misalnya senyawa fenol yang bersifat anti kanker gitu ya. Misalnya gitu ya. Anti kanker. Dan kita pengen ambil si senyawa ini, anti kanker ini. Pertanyaannya apakah adalah anti kanker ini dihasilkan dari awal semenjak dia tumbuh? Apakah di tahap ini dia sudah ya di awal atau dia hanya dihasilkan di fase akhir? Ini yang teman-teman perlu tahu. Ya ini udah sangat spesifik lagi. Saya mohon maaf mungkin ya. Tapi ini adalah saya kasih gambaran kira-kira bahwa tidak serta-merta dalam proses pertumbuhan sel itu mereka itu homogen dalam artian apa yang dihasilkan. Ya, jadi ada produk yang dihasilkan di awal, ada produk yang selalu dihasilkan konstitutif homeostasis gitu ya. Ya untuk mempertahankan hidupnya itu dia akan selalu hasilkan, tapi ada juga produk-produk yang dihasilkannya ketika hanya dia sudah selnya udah penuh gitu, dia udah santai gitu, udah cukup banyak dirinya gitu ya. There's a lot of things to consider, but at the end you have to know kapan si senyawa target kita itu dihasilkan. Nah, tentunya di sini ada yang perlu diukur. Bagaimana teman-teman mengukur mana connection loss. Sebentar, connection salah loss. Oke. Mengukur jumlah sel atau jumlah komponen target. Di sini dengan cara untuk secara cepat maka teman-teman nggak bisa pakai kita perlu bantuan bidang ilmu lain. Ya, kita perlu bantuan dari fisika dan kimia. Ya, kita bisa mengukur jumlah sel dengan bantuan fisika misalnya. Kita mengukur secara tidak langsung. Kalau mengukur secara langsung, kita ambil selnya, ya, kemudian kita pakai mikroskop. Waduh, saya nggak punya gambar mikroskop, ya. Ada direct counting. Nanti saya kasih artikel ya untuk kalian baca. Aduh, tangan saya tanya keringetan. Oke. Direct. Direct counting. Yang kedua berarti ada indirect.
Saya nggak bisa cerita panjang gitu ya, karena ini ada hal yang lain. Waktu kita juga terbatas, tapi ada direct counting sama indirect. Kalau direct itu berarti kita lihat selnya di bawah mikroskop langsung, kita hitung, ya. Kita hitung. Ini contohnya nanti kalau kalian teman-teman mau pakai agen hayatinya jamur gitu ya, kita menghitungnya gimana? Kita menghitung sporanya biasanya. Jadi kita panen sporanya, kita ambil, kita lihat di bawah mikroskop gitu ya. That's direct. Kalau indirect gimana? Misalnya microbes, teman-teman punya reaktor, ya, teman-teman punya reaktor, kayak misalnya, teman-teman tahu kan reaktor ya, pokoknya kita punya vessels yang sangat besar, misalnya, kita di Ganesha kita ada yang 5 liter gitu ya, misalnya, kita pengen produksi sel, maka ketika kita mau sebagai suatu produk, maka kita harus bercerita sama orang, saya punya produk ini nih. Nah, selnya berapa? Kan ini jual beli sel nih berarti ya. Jual beli sel misalnya. At the end of story kalian jual beli sel, maka teman-teman harus bilang selnya sekian banyak, 10 juta sel. Ya enggak lah kalau misalnya dalam satu saset kopi gitu ya, mungkin itu miliaran sel gitu ya. Atau kalau dalam microbes itu kita bilangnya CFU, colony forming unit ya, berapa colony forming unit dan berapa jumlah sel yang viable, yang bisa hidup gitu ya. Nah tentu kalian teman-teman harus mengukur, tapi kalau harus dihitung kan capek juga gitu ya, maka kita lakukan pendekatan indirect. Nah ini pakai misalnya pakai spektrofotometer ya. Di sini maka kita mendapatkan bantuan dari teman-teman fisika ya, ada Lambert and Beer kalau nggak salah gitu ya, nanti tolong cek ya, Lambert and Beer equation ya, bahwa bawah sini ya, ini kalian dapat, teman-teman dapat nggak ya sebelumnya, bahwa ketika kita punya cahaya, untuk gambar lampu gimana, saya kurang bagus gambar nih. Sumber cahaya masuk ke dalam larutan gitu ya, ini biasanya 1 cm, maka nanti di sini kita ada sensor. Kita bisa hitung, kita bisa pakai ini untuk kira-kira berapa banyak selnya. Pendekatannya kenapa? Nanti tolong cek Lambert Beer-nya, tapi idenya adalah bahwa ketika misalnya kita punya sel, gitu ya, punya sel E. coli, misalnya kita pakai yang namanya OD 600 nanometer, optical density. Jadi densitas dari suatu larutan diukur oleh cahaya yang masuk, cahaya yang diteruskan atau diabsorb, jadi 600 nanometer. Ya kan kalau cahaya itu kan ada spektrumnya ya. Spektrum cahaya, enggak, jadi saya nggak usah gambar ini. Spektrum cahaya kita jadi, misalnya cahaya masuk sini. Ini yang panjangnya, di sini biasanya ada filter 600 nanometer. Jadi yang masuk, yang asalnya di sini banyak gitu ya. Kemudian ada filter yang masuknya sini 600 nanometer. Pada prinsipnya adalah ketika cahaya itu masuk ke sini, ada yang kemudian dipantulkan, gitu ya. Ada yang kemudian diteruskan. Jadi ada diffraction,
ada absorb, gitu ya. At the end, kita mengukur how dense. How dense. The particle within the sample. Kita sampelnya yang ini ya. Gitu. Nanti ada equation, ada whatever gitu ya. Ini kita nanti bisa mengukur macam-macam dari sini. Kita bisa mengukur jumlah sel. Ini saya kasih overview ya, tidak serta-merta sederhana ini sebenarnya, tapi overview. Jumlah selnya berapa, atau sampai kita bisa mengukur jumlah protein atau enzim, atau jumlah DNA atau RNA. Nah, ini akan menggunakan, mengutilize, mengeksploit physical factors atau chemical characteristics, sorry bukan factors, tapi karakter fisik dan karakter kimia dari si agen hayati ini. Ya, jadi panjang gelombang ini akan menjadi permain penting. Apakah dia 600 nanometer gitu ya? Makanya teman-teman harus cek kalau kita mau mengukur mau pakai 600 nanometer atau kalau protein pakai 280 nanometer dengan konsideran tertentu tentunya ya. Karena dia mengukur tryptophan sebenarnya 280 ini. Nah, kalau DNA RNA itu 260, tapi 280 ini juga perlu diukur gitu. Ya. Ini ada yang juga 660 macam-macam. Nah, tergantung juga misalnya teman-teman pengen tadi saya belum sempat cerita, teman-teman pengen antioksidan atau misalnya pigmen, klorofil gitu ya, teman-teman pengen panen antosianin gitu ya, antosianin untuk make up. Ya, kita mau jual ke Paragon nih, teman-teman mau jual ke Paragon, kan mereka perlu materials, ya. Beli dari luar mahal, kita bikin di Indonesia. Ya. Apa antioksidan? Antioksidan contohnya apa? Contoh antioksidan adalah sesuatu yang berwarna dari agen hayati, itu bisa jadi antioksidan, ya. Gitu. Antosianin, vicosianin, whatever gitu ya. Nah, mereka tentu punya kalau teman-teman mempelajari si molekul si antosianin ini gitu ya, dia itu memiliki karakter tertentu, antara lain misalnya dia mengabsorb warna apa dengan paling baik. Jadi kita bisa mengukur hilangnya suatu penurunan cahaya panjang gelombang tertentu. Atau dia ada juga senyawa-senyawa atau komponen-komponen itu yang dia absorb at one wavelength, kemudian dia emit at another wavelength, gitu ya, fluorescence misalnya. Nah, jadi kita bisa exploit banyak hal. Yang penting teman-teman harus tahu karakternya dia, basic karakternya dia, ya. Itu contoh indirect. Masih banyak cara-cara indirect yang lain, tapi ini yang paling umum menggunakan spektrofotometri. Ya, it's very easy, ya. And quite straightforward. Gitu. Oke. Untuk yang lain, nah, tadi ini untuk yang menghitung biomassa. Nah, saya mau sekarang cerita sedikit sebelum masuk berikutnya. Cerita tentang. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Siapa nih? Saya mau tanya. Saya Anissa, Pak. Anissa. Ya, gimana Anissa? Ya. Tadi yang fluoresan itu kan dia bisa mengabsorb at one wavelength dan nanti dia emit at another one. Itu nanti dia waktu yang di spektrofotometernya diukurnya 2 kali apa gimana Pak? Dengan panjang yang berbeda. Itu saya mau bertanya itu. Oh, oke. Jadi kalau mengukurnya itu di sensornya itu, saya balik ke gambar yang atas ya. Jadi contohnya kita emit ketika kita tahu dia, ya pada prakteknya sih kita mengukur hanya yang dipancarkan oleh dia. Jadi misalnya kita
sinari dia dengan panjang gelombang warna hijau tuh 420 misalnya gitu ya. 420 nanometer. Ya. Kita pancarkan, kemudian nanti dia akan menyerap energinya, tapi kemudian dia di-excite oleh energi, karena ini kan cahaya itu energi ya, pada prinsipnya dia meng-excite molekul di situ, ditangkap si energi yang dari hijau, tapi kemudian dia emit something else, ya, misalnya kemudian masuk ke salah sebenarnya biru tuh yang rendah ya, dia mengemit sesuatu yang tinggi, ya, misalnya 570 nanometer. Jadi kita pasang lampu atau filter yang bisa menyeleksi panjang gelombang itu sehingga diteruskan ke sampelnya hanya 420 nanometer. Ya. Kemudian kita baca dengan sensor kita pada panjang gelombang 570 nanometer gitu. Gitu Anissa, kurang lebih gambarannya. Sebagai contoh ya. Jadi bisa beda gitu ya, Pak? Bisa beda. Dan dengan menggunakan ini kita bisa secara spesifik mengukur komponen tertentu pada sampel yang kompleks. Jadi misalnya sampelnya kan nggak homogen, nggak hanya komponen itu saja, banyak komponen-komponen lain. Nah, kalau kita bisa tahu karakteristik dia secara spesifik yang berbeda, ya, misalnya dengan mengeksploit kemampuan dia untuk menyerap dan kemudian mengemit cahaya, nah kita bisa manfaatkan itu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Sama. Mau tanya satu lagi boleh Pak? Boleh. Oh iya, misalkan saya mau ambil contoh yang bioreaktor Pak, itu kan 5 liter. Kan masuk ke spektrofotometernya pasti diambilnya sampling aja kan Pak, mungkin beberapa mili saja. Betul. Itu diambilnya dengan asumsi 1 mili itu mewakili semuanya, kan khawatirnya dia tidak tercampur dengan rata dalamnya, atau diambil beberapa sampel terus nanti dirata-ratakan gitu Pak. Baik. Nah, ini sebenarnya prinsipnya ketika sampling tentunya kita ingin mendapatkan data yang mewakili. Jadi biasanya tidak cuma satu, ya, sama seperti sensus politik misalnya gitu ya. Sensus politik, maka kita akan mengambil sampel beberapa dan sebisa mungkin dengan kalau sensus politik kan pada beberapa titik gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk cairan, enaknya kalau bioreaktor yang cair kita bisa aduk sehingga selalu homogen dia. Jadi kita ambil misalnya pada satu waktu sambil dia diaduk terus, ya, sebisa mungkin homogen kita ambil, terus diambil yang sampel berikutnya di waktu yang agak berbeda misalnya kan, sehingga kita bisa mendapatkan perwakilan dari seluruh reaktor gitu ya. Nah, akan berbeda, saya coba gambar di sebelahnya ya. Jadi kita bisa aja mendapatkan ini outlet gitu ya, outlet untuk sampling di sini. Ya, kita ambil 1 mili gitu ya. 1 mili, tapi tentunya tidak sekali, misalnya dikali 3 gitu ya. Habisnya ganjil gitu ya. Nah, tapi ini kan diaduk terus. Homogen gitu ya. Nah, jadi ini sistemnya menjadi penting ya. Kita dan ini menjadi penting juga kalau di yang cair itu homogen caranya gimana. Nah, ini teman-teman engineer nih, teman-teman nanti diajarin sama Pak Neil. Pak Neil yang akan cerita lebih lanjut. Si propellernya, si baling-balingnya itu harus bentuknya seperti apa. Ya, dimensinya harus seperti apa. Putarannya harus berapa cepat. Harus oksigen dimasukin lewat mana. Nah, ini Pak Neil nanti dan Pak Yusuf yang mungkin akan cerita lebih jauh teknik-teknik ke sana. Tapi at the end bahwa kita pengen supaya nutrisi, kan dia butuh nutrisi tadi, butuh C, butuh O, N ya, misalnya gitu ya. Nah, jadi alat yang kita rancang ini harus bisa membuat nutrisi itu homogen, sehingga dimanapun mikrobanya itu ada, mereka bisa mendapatkan nutrisi yang seragam. Berbeda dengan kalau misalnya kita pakai unit produksi yang solid state, ya, bukan cairan. Ini nanti mungkin teman-teman baca yang lain, solid state fermentation. Kayak jamur misalnya gitu ya. Jadi kita ini punya baki yang isinya substrat, isinya bahan baku kita nih. Contohnya peyem.
ya, yang kalau kalian ke daerah Padalarang dekat rumah saya itu ada singkong yang digantung-gantung yang difermentasi jadi peyem. Itu solid state. Dia dikonversi dari tepung jadi singkong mentah ya, itu singkong mentah yang kalau kalian gigit kan keras, itu kan ubi kayu ya. Jadi sebenarnya itu kayak kerasnya, kenapa disebut ubi kayu karena keras. Tapi kemudian kasih kalian ragi gitu ya. Kasih ragi yang akhirnya si substrat ini, si peyem ini menjadi lembut gitu ya, menjadi lunak dan bisa kita makan, bahkan kalian bisa rasakan manis atau bahkan ada alkoholnya gitu ya. Nah, dia breakdown. Nah, kalau misalnya pada solid state, maka kita harus sampling pada beberapa titik gitu ya. Misalnya gini, gitu ya. Gitu ya, Anissa ya, kurang lebih. Bisa dipahami? Baik, bisa Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, masih ada pertanyaan kah? Oke, saya move on ke sebelah kanannya ya. Tadi kita cerita tentang, bioservices, oke ya. Sekarang bioservices. Nah, kalau untuk bioservices, maka yang kita mau bukan selnya kan, tapi servisnya. Tapi walaupun kita harus tahu, kita harus punya selnya dulu. Oke, kita udah punya. Tapi sekarang kita dipanggil sama Pertamina misalnya, ya. Kemarin ada teman di Cilacap. Salah satu kontaminan kalau kalian pakai mobil, kalian pakai apa? Pakai mobil, motor gitu. Salah satu masalahnya adalah si bensin. Apakah si bensinnya itu mengandung sulfur atau tidak, gitu kan ya? Sehingga kadang-kadang disebut bahwa sulfur itu mengganggu performa mesin, ya. Nah, dia punya proses, misalnya desulfurisasi, ya, dia punya tangki besar, misalnya desulfurisasi. Apakah ini untuk nanti apa? Saya ini bukan bidak saya, tapi yang saya dapat itu bahwa si limbahnya atau si gasnya juga ya, ada juga yang waktu itu gas dicepu gitu, mereka si komponen di dalam gasnya itu terlalu banyak sulfur gitu. Nah, kemudian bagaimana kita cut out si sulfurnya ini, ya, sulfurnya di take out. Nah, ini kita bisa gunakan organism, ya, kita bisa gunakan organism. Atau kalau misalnya teman-teman, karbon misalnya yang paling gampang, ya udah kita ya tadi kalau teman-teman rekayasa kehutanan ya udah tanam hutan gitu ya, kita tanam hutan dalam suatu luasan sebisa mungkin hingga nanti whatever carbon present itu kemudian bisa di sequester, ya, di convert menjadi sesuatu yang lain, misalnya jadi kayu gitu kan ya. Nah, ya kalau yang di bioservices maka kita mengukur servisnya. At the end, kalau misalnya sulfur bebasnya di sini ada berapa, gitu ya, menjadi sulfur terikat. Atau misalnya pada bioremediasi pertambangan yang di Irian Jaya tuh Freeport, ya, di Freeport dia kan emas ya, tambang emas, ada tembaga, ada emas, ada pokoknya bagaimana kemudian dari tailing, dari lumpur yang dihasilkan dari situ tuh tidak mencemari ke lingkungan, misalnya ada merkuri, gitu ya. Bagaimana yang tadinya merkurinya bebas, yang bisa toksik, ini teman-teman nanti kalau pengen baca lebih lanjut, itu yang kasus Minamata ya, di Jepang. Ya, kasus Minamata di mana kemudian satu generasi itu banyak yang hilang karena cacat di Jepang, karena processing tambangnya
merkurinya itu masuk ke badan air yang kemudian menjadi air konsumsi masyarakat. Ya, banyak ya, tapi hati-hati ya kalau mau lihat buat teman-teman yang tidak tahan karena menyedihkan. Ya, nah merkuri bebas menjadi merkuri yang terikat. Gitu ya. Atau misalnya bioaccumulation, ya, ini cerita lain. Kalau tadi itu yang tidak mau apa, ini adalah yang polutan gitu ya, toksik. Kita juga bisa melakukan yang namanya bioaccumulation. Maaf, misspelling. Ya, bioaccumulation ini adalah contohnya. Tentunya teman-teman pernah dengar atau pasti juga teman-teman berkontribusi seperti saya juga adalah electronic waste ya. Electronic waste. Ya, walaupun sekarang sudah ada jasa yang mengumpulkan sampah-sampah kita. Jadi harusnya electronic waste ini tidak masuk ke timbunan sampah ya, yang publik komunal, itulah pokoknya. Tapi electronic waste itu harusnya dipisah ya. Pertanyaannya kalau dulu ya disimpan aja gitu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian kita bisa memanen kembali? Komponennya kan mahal-mahal tuh. Memanen kembali komponen yang high value. Ya. Nah, tentunya macam-macam, ada gold ya, contohnya yang paling itu emas ya. Kemudian kita accumulate, itu ada senyawa-senyawa lain banyak nih, saya juga nggak hafal, ini bukan bidang saya. Tapi bioaccumulation by microorganism misalnya gitu ya. Jadi dari organic waste itu kemudian kita accumulate menjadi sesuatu yang bisa kita harvest ya, yang nantinya bernilai tinggi gitu ya, misalnya logam gitu, logam yang high value gitu ya. Nah, jadi yang kita ukur tentunya adalah konversinya ya. Ada dua prinsip, nanti kalau teman-teman ini saya cerita prinsipnya aja ya, ke bawah, saya ke bawah. Maka ketika melakukan conversion, maaf, kita ceritanya conversion. Prinsipnya kita bisa ukur ini A menjadi B gitu ya. Dan ini produk awal, produk akhir. Tapi juga kadang-kadang produk akhirnya sebenarnya C. Jadi ini adalah intermediate. Oke, kita bisa ngukur any of each point. Ya, kita bisa ukur di A, oke dia berkurang. Tapi harus kita ingat, tujuan akhir kita tetap adalah C. Ya, maka kita ukur. Nah, kita mungkin kalau kita perlu tahu kimianya nih kalau di sini. Harusnya kan karena senyawa itu kan tidak hilang gitu ya, kekal kan. Jadi kalau misalnya di sini ada 100 C, maka at the end kita pengen di sini 100 C kalau ideal gitu ya. Kalau tidak ada yang keluar C-nya. Tapi kita ukur itu ternyata di titik kedua ini tidak 100 C, maka kita harus mengukur intermediate-nya. Ya. Mungkin di sini itu 75 C gitu ya. Sehingga produk akhir itu kita harus tahu ya, somewhere ada yang 25 C-nya kemana gitu ya. Sehingga di sini 75 C. Ya it's fine, mungkin karena memang sistemnya ya seperti itu gitu. Ya, kadang-kadang sistem itu sistem kehidupan itu seperti itu. Jadi kita bisa mengukur any of this point, 1, 2,
Ya, itu yang direct kalau kita mengukur. Tapi ada cara lain juga sebenarnya untuk mengukur ini, adalah karena tiap conversion itu kan membutuhkan energi, ya, membutuhkan energi atau ada byproducts gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengukur misalnya kalau misalnya energi dalam sel itu mata uang dalam tanda kutip ya, mata uang di dalam sel itu adalah ATP kan gitu ya, energi yang mereka pakai untuk melakukan banyak hal, contohnya adalah ATP atau NADPH gitu ya. Ya, jadi kita bisa mengukur energi yang dipakai. Ya, kayak kalian punya pabrik, kalian pengen tahu seberapa banyak sih konversinya. Kalau misalnya sudah efisien, kita bisa hitung aja, oh berapa banyak listrik yang dia pakai per bulan, gitu ya. Berapa banyak listrik yang dia pakai. Sehingga itu menggambarkan industrinya seberapa besar, ya, untuk in general gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu industri seberapa besar, dia pakai energi berapa banyak. Ya kalau dia pakai PLN, kita lihat aja si meteran, gitu ya. Kalau dia pakai solar cell, kita lihat capacity dari baterai yang dia pakai untuk penyimpanan listriknya, gitu ya. Ya, tapi jadi kita bisa mengukur energinya, energi yang dikonsum. Atau bisa juga ketika kita mau menghasilkan si C ini ada additional compounds gitu ya yang dipakai. Nah gitu kan. Additional compound atau additional gugus tambahan yang perlu gitu dari additional senyawa lah pokoknya gitu ya. Maka kita bisa mengukur ini juga. Nah jadi caranya kita bisa mengukur energi juga dengan additional senyawa yang dibutuhkan. Intermediate compounds yang kita bisa ukur. Gitu ya. Jadi bagaimana kita mengkuantifikasi tadi mungkin di pertemuan ini yang ingin saya tekankan bagaimana kita mengkuantifikasi biomasa, baik itu selnya, baik itu komponen-komponennya. Ya ini nggak cukup saya cerita di satu kuliah juga gitu ya, satu semester juga. Atau kita bisa mengukur kalau misalnya tadi pakai direct atau indirect, sebenarnya juga bisa pakai pendekatan chemistry gitu ya nanti di sana. Atau kita ketika produk yang kita inginkan itu bioconversion services tadi, maka apa yang kita bisa ukur macam-macam gitu ya. Dan ini titik-titik yang tadi, apakah si komponen awal atau komponen produk akhir, atau ya produk akhir dalam hasil konversi ya, atau juga energi yang dipakai. Ya, atau bisa juga oksigen gitu ya. Oksigennya kalau biasanya aerob gitu ya. Nanti ketika kita tahu bahwa conversion ini membutuhkan oksigen, kita bisa ukur lingkungannya, oh oksigennya kurang, maka sistem ini nggak akan berjalan lancar gitu. Jadi sama kayak mesin mobil gitu, kalau misalnya karburatornya itu terhambat, oksigen intake-nya itu, air intake-nya itu terhambat, maka mesinnya nggak akan jalan dengan baik, ya. Atau engine room-nya gitu ya, nggak cukup besar untuk terjadinya reaksi gitu ya. Nah ini macam-macam, jadi analoginya kalian bisa macam-macam, semua proses bisa dianalogikan ke sana gitu kurang lebih ya. Oke, mungkin itu dari saya. Sementara sebelum kita move on, ada pertanyaan kah? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Iya, ini saya mau tanya yang bioaccumulation, Pak, yang itu gimana caranya dia bisa diakumulasi terus pada akhirnya bisa diharvest ya, Pak? Prosesnya kayak gimana? Secara garis besarnya. Garis besarnya gini, sebagai contoh yang gampang ya, padi misalnya. Kita tahu padi itu pada daunnya itu banyak silika. Ya, ini yang contoh sangat sederhana saya kasihnya. Jadi, sedangkan kita tahu juga di lahan pertaniannya, di tanahnya itu ada silika. Ya, jadi si padi ini dengan bantuan akarnya dia akan menyerap unsur hara, termasuk silika yang ada di tanah.
Kalau kalian itu akan mengharvest silika dari tanahnya gitu ya, kan perlu energi yang sangat besar karena kalian tanah 1 hektar kemudian harus kalian gali, kalian ayak gitu ya, pisahkan komponen-komponennya hanya untuk mendapatkan silika. It's very very energy and time consuming. Tapi yang dilakukan oleh tanaman, misalnya contohnya padi, bisa kalian analogikan ke microbes, itu mereka akan menyerap unsur hara dari lingkungan, ya, termasuk silika tadi, kemudian akan diakumulasi biasanya itu pada tubuhnya pada bagian daun, itu atau pada bagian batangnya. Jadi nanti ketika panen, selain panen si berasnya, kalian bisa panen si daunnya, bagian daunnya tadi, kemudian kalian bakar. Komponen C, HON atau organik itu biasanya akan terbang menjadi CO2 gitu ya. Nah, tapi si silika itu akan menjadi abunya, ya. Jadi contohnya itu untuk yang padi. Tapi kalau misalnya untuk microbes tadi, ya kita bisa kalau misalnya tadi di kultur yang cair, maka si komponen yang terlarut di cairan itu nanti akan diakumulasi di dalam sel. Nah, kita bisa panen selnya, misalnya dengan cara sentrifugasi atau difilter, kita pisahkan biomasa sel dari cairannya. Nanti si biomasa sel ini nanti kita bisa proses lebih lanjut. Itu kurang lebih, Anissa. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Alia ya. Iya, saya ingin bertanya, Pak. Jadi kan kalau misalnya kita mau panen mikroalga gitu kan kita ngambil lipid kontennya kan, Pak, biasanya buat misalnya biofuel dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya kan kalau lihat fase pertumbuhannya dia cepat gitu kan, Pak. Nah, cara kita buat milih-milih mana mikroalga yang udah dewasa apa belum, terus cara panennya tuh gimana sih, Pak, sebenarnya? Oke. Nah, karena kalau alga ini biasanya kita pakai kolam ya, kolam yang sangat besar atau bioreaktor yang sangat besar juga ya supaya efisien. Tapi sebenarnya kalau fotoreaktor saat ini masih belum economical cost-nya masih cukup tinggi dibandingkan yield-nya. Jadi misalnya chlorella itu masih dipakai kolam-kolam yang besar, bisa ukurannya satu kolam bisa seukuran lapangan bola kan gitu ya. Nah, bagaimana kita membedakan antara yang sudah dewasa dan tidak, ini agak sulit. Jadi seringkali akhirnya tidak dikonsiderasi yang dewasa dan tidak gitu. Ya, kalau misalnya untuk lipid konten, akhirnya ketika harvest sangat sulit. Kalau misalnya tanaman kan antara buah merah sama buah matang dan tidak matang kita petik sendiri. Kita nggak bisa memetik membedakan sel mana yang sudah dewasa dan tidak. Akhirnya ya dipanen satu batch itu aja, satu kolam itu akan dipanen biasanya, karena itu menjadi lebih ekonomis secara prakteknya. Bagaimana panennya? Yaitu tadi pada prinsipnya adalah bagaimana kita memisahkan padatan, karena sel itu kan lebih density-nya lebih tinggi, lebih padat daripada si cairannya. Ini kita bisa pakai berbagai macam teknik, antara lain separasi ini pakai centrifuge tentunya. Ini menjadi costly kalau centrifuge dengan mensentrifugasi cairan dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi kalau alga biasanya pakai filtrasi. Ya, jadi airnya dilalukan, tapi kemudian ada filter kayak kalian menyaring spaghetti gitu, dari kalau kalian masak spaghetti gitu kan, dia lebih besar daripada cairannya, jadi pakai saringan. Nah, tentunya ini pakai saringannya yang ukurannya sangat kecil, mungkin 0,4 kali ya, 0,45 kali nanometer gitu. Nanti Pak Nel nanti ya biasanya cerita, kayaknya dia lagi bikin bioreaktor, foto bioreaktor ya. Nah, dia sudah sedang atau sudah ya membuat sistem filtrasi ini. Nah, ini teknik ini teknologi filtrasi itu menjadi penting juga di sini. Gitu. Jadi kalian nggak bisa kerja sendiri, kalian harus kerja bareng dengan teman-teman dari material atau dari mesin. Gitu. Itu kira-kira Alia apakah menjawab atau ada yang mungkin kurang jelas?
Menjawab, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lain? Silakan. Oke. Kalau tidak ada, nah karena memang ini menjadi suatu isu yang jadi foundationnya saya kira teman-teman udah dapat dari kuliah-kuliah sebelumnya, baik itu kuliah dari saya maupun Pak Ahmad Faisal. Nah, untuk pertemuan-pertemuan mendatang, saya pengen teman-teman kita exercise bareng-bareng ya. Jadi karena tidak mungkin kita cover semuanya, exercise bareng-bareng ke dalam kelompok. Saya pengen teman-teman berkolaborasi dalam satu kelompok. Nah, kalian ada 51 orang, banyak juga ya kalian ya. 51. Nah, mungkin dibuat jadi 10 kelompok ya. Ini tolong ketua kelas Dadam ya untuk mengkoordinir untuk pembentukan kelompok ini. Nah, jadi saya ingin kasih guideline terkait kelompok ini. Oke. Saya tugasnya ya dari supaya nanti teman-teman dapat feel-nya untuk exercise ini adalah teman-teman nanti pilih kira-kira teman-teman pengen bikin apa. Ya, jadi challenge-nya adalah teman-teman mau menghasilkan sesuatu yang untuk diberikan ke back to the community gitu. Apakah itu bioproducts atau itu bioservices gitu ya. Jadi teman-teman mau bikin bioproduct or bioservices. Ya. Yang tentunya berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan Pak Faisal dan saya. Gitu ya. Mau yang mana nih gitu. Bioproduknya dan bioservicesnya silakan teman-teman baca atau lihat mau apa gitu ya. Kemudian ini tidak usah karena ini kalian kan masih tingkat 2 ya. Tapi at the end kita pengen teman-teman exercise untuk bagaimana menghasilkan ini, contoh ambil dari industri apa saja, tapi untuk open up your mind juga cek gitu ya, bisa cek, mungkin saya akan tanya sih, kenapa kalian pilih bioproducts itu, kenapa kalian milih bioservices itu, ya kalian bisa jawab, karena ini dibutuhkan, nah, tentu pertanyaan berikutnya, dibutuhkan oleh siapa dan seberapa besar kebutuhan itu, ya, tentunya harus worthwhile, ya harus worthwhile. Ya, jadi masing-masing kelompok tadi ada 10 kelompok kali kurang lebih ya, Dadam ya dan teman-teman 10 kelompok. Nanti teman-teman tolong berdiskusi kira-kira apa produknya atau apa service yang mau ditawarkan, how you guys going to do it? Pak, maaf Yes. Pak, izin bertanya. Ya silakan. Untuk nanti pengembangan dari ide yang kita, misalnya kita udah milih nih Pak, bioproduk atau bioservisnya. Terus itu tuh dibentuknya dalam bentuk artikel terus dibikin PowerPoint, jadi kayak penjelasan secara produk yang kami pilih ini apa, atau kayak some kind of innovation gitu Pak? Maksudnya gimana? Itu kayaknya 2 pertanyaan yang berbeda. 2 pertanyaan yang berbeda. Maksudnya nanti yang kami susun itu dalam bentuk apa gitu Pak? Jadi presentasi yang kan kami exercising gitu. Nah itu nanti disusunnya dalam bentuk apa gitu Pak? Oh ya, at the end kalian harus bisa communicate ini ke kelompok lain dan ke saya, ya bebas. Tapi bagaimana mengkomunikasikan mungkin paling gampang tentunya yang sudah kalian biasa PowerPoint ya, bikin slide gitu ya. Bukan harus bukan harus ya pokoknya slide apa how to communicate, ini latihan komunikasi juga. Kalian mau bikin video boleh, mau bikin apapun boleh. Tapi ini nanti kalian berkomunikasi satu sama lain. Nanti saya akan minta teman-teman untuk share materinya gitu. Gimana, Alia? Maaf Pak, maksudnya lebih ke ini kontennya gitu Pak. Jadi kami menjelaskannya itu dalam ruang lingkup apa gitu Pak. Jadi kami itu menjelaskan ini bioproduk apa,
Atau yang kami jelasin itu kami mau melakukan apa dengan bioproduk ini gitu Pak. Jadi saya kurang nangkep di situnya sih. Oh, oke. Jadi mungkin lebih ke langsung ke bioproducts-nya sama bioservices-nya apa, and how to do it, gitu ya, kurang lebih. Tapi how-nya mungkin karena kalian masih tingkat 2 nggak apa-apa. Ini nanti teman-teman bisa bisa by literatur aja ya, memang kan. Nah, kenapa ini begini ya? Oke, how to produce and implement kali ya. Ini general idea. Sorry, ini kadang-kadang begini. Produk or bioservices-nya apa? Ini tangan saya kayaknya basah. Itu. Ini sayangnya nggak bisa undo ya. Bioproduct or bioservices. Bebas mau bikin apa? How to produce or implement. Jadi kira-kira bikinnya akan seperti apa, idenya gitu ya. Tapi yang menjadi inti adalah nanti teman-teman perlu bisa bercerita how to quantify gitu. Karena at the end of the day, teman-teman harus bisa bilang kalau teman-teman mau menawarkan sesuatu kan, ini seberapa besar atau seberapa bagus. Kalau by services, saya menawarkan kalau misalnya tadi yang alga gitu ya, saya mau menghasilkan lipid. Nah, ini lipidnya sekian banyak. Nah, atau sel yang menghasilkan lipidnya sekian banyak, atau si alga ini sangat efisien dan menghasilkan lipid. Nah, bagaimana teman-teman mengukur itu? Ya, mulai dari ini ternyata lipidnya banyak, atau bagaimana mengukur lipidnya, pembuktiannya. Kalau misalnya yang services, teman-teman tadi misalnya mau ke Pertamina, ini bisa mengurangi sulfur sekian banyak. Ini gimana kira-kira teman-teman quantify ini gitu. Gitu, kurang lebih. Teman-teman, apakah bisa diikuti? Saya coba Baik, Pak. Terima rangkum kasih. ya Pak, mungkin agak masih bingung. Apakah ini jadi tugasnya itu semacam kayak menjual produk dari biomasa atau bioproduk atau bioservices itu bukan Pak? Iya, tapi dalam masih di hilir kita, belum ke jualannya ya. Jadi kita nggak perlu membahas bagaimana marketingnya, enggak. Tapi bagaimana ini produknya apa dan bagaimana kita mengukur biomass atau bioservices yang kalian tahu dari benda itu, atau dari apa ya hasil itu, dari agen hayatinya. Itu. Baik Pak. Terus kalau untuk range tugasnya dari kapan sampai kapan? Oke. Jadi ini ideasnya kita mulai dari minggu ini, minggu depan kalian presentasi dasarnya. Nah, nanti kita akan exercise. Nanti minggu depan teman-teman presentasi masing-masing kelompok cerita ini, terus nanti kita akan lebih menggunakan ini sebagai exercise untuk contoh bagaimana kita mengkuantifikasi gitu ya. Bagaimana kuantifikasi menggunakan kasus-kasus dari masing-masing kelompok. Gitu. Jadi minggu depan saya harap kelompoknya sudah ya saya harap dalam setengah jam ke depan sebelum ya
sebelum jam 12 lah misalnya, nanti ketua kelas bisa posting di MS Teams dengan kelompok 1 siapa gitu ya, sampai kelompok 10. Kemudian nanti masing-masing kelompok silakan berdiskusi untuk menghasilkan yang tadi. Ya, untuk nanti minggu depan dipaparkan. Pak, maaf, saya mau bertanya. Ya. Berarti untuk presentasi dasar lebih kayak ke idenya dulu gitu ya, Pak? Apakah betul. Idenya dulu ya, Pak? Berarti Ya. kayak kuantifikasi gitunya tuh belum harus ada gitu ya, Pak? Idenya juga, tapi sampai bagaimana. Jadi apa yang bisa diukur? Nah, ini mungkin teman-teman nanti sekalian belajar juga mencari literaturnya gitu ya. Idenya adalah mengukur ininya gitu. Contohnya contohnya bisa disebutkan satu literatur dari itu. Contoh untuk mengukur ini berdasarkan literatur ini seperti ini. Gitu. Prinsip dasar dari pengukurannya mungkin harus sudah ada. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, saya juga mau bertanya Pak. Oke, silakan Pak. Buat agen hayatinya dibebaskan saja atau lebih dibawa ke mikroba, Pak? Agen hayatinya kalau bisa dibawa ke mikroba. Biar saya familiar gitu, nanti ngasih feedbacknya. Nanti kalau tanaman atau hewan, nanti saya harus nginget-nginget lagi kuliah S1 saya. Udah kelamaan. Oke Pak, terima kasih. Oke, makasih Dafa. Yang lain? Atau oke, jadi kalau tidak ada mungkin dari saya hari ini cukup. Saya minta bantuan dari teman-teman tadi untuk membuat kelompoknya dan ya start to work gitu ya, memulai. Saya ingin bertanya apakah teman-teman akan berkolaborasi di MS Teams atau di tempat lain? Kalau misalnya di MS Teams, saya akan bikin nanti channel untuk masing-masing kelompok, dan bila mana teman-teman perlu bertanya ke saya, bisa di channel masing-masing kelompok gitu. Nanti saya akan respon, tentunya nanti mention saya gitu ya, @intan gitu ya. Nanti kan muncul nama saya, supaya nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, itu bisa saya respon. Misalnya kasusnya spesifik, misalnya kelompok. Tapi kalau ada pertanyaan yang umum, teman-teman bisa bertanya di channel general. Gitu. Mungkin itu pertanyaan saya, kira-kira gimana, mau di MS Teams atau di tempat lain? Boleh Pak. Oke, ya. Jadi nanti saya tunggu mungkin dari ketua kelas, Dadam ya, untuk nama-nama orangnya di masing-masing kelompok, nanti saya buatkan channelnya. Silakan nanti digunakan channel tersebut. Oke, saya kasih waktu untuk pertanyaan terakhir, barangkali ada yang mau bertanya. Tiga, dua, satu. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah hadir dan juga sudah ya mengikuti dan juga berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Kalau misalnya masih ada sesuatu yang dirasa belum jelas, nanti bisa bertanya di chat ya, di posting di channel general. Ya mungkin saya tidak akan respons cepat kalau misalnya saya sedang melakukan yang lain, tapi mudah-mudahan saya bisa get back as soon as possible. Dan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat dan senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Dan semoga juga kita dapat ketemu secara tatap muka dalam waktu dekat ya. Semoga teman-teman bisa dapat vaksin dan keadaan menjadi normal lagi. Sekian dari saya, dari Padalarang. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih Pak.
Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. izin live duluan ya.